Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3751, Pahami Misteri Reruntuhan Kunlun. Ye Junlin melangkah mundur beberapa puluh kaki berturut-turut, dan kemudian dia merasakan perlawanan. Dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia masuk. Mungkinkah mudah untuk masuk dan sulit untuk pergi? Ye Junlin melepaskan kekuatannya untuk bertarung. Dan benar saja, kekuatan yang dikeluarkan juga meningkat beberapa kali untuk bisa menembus penghalang. Ledakan. Suara ledakan energi terus-menerus datang dari kehampaan. Ye Junlin merasa bahwa dia telah menembus lusinan rintangan kekuatan, dan tubuhnya akhirnya menjadi sangat rileks. Desir. Ye Junlin akhirnya mundur, dan lingkungan sekitarnya berubah lagi, masih merupakan gurun yang tak berujung. Benar-benar luar biasa. Ye Junlin menghela nafas dengan emosi, dan pada saat yang sama dia memiliki tebakan kasar. Untuk memasuki reruntuhan Kunlun, Master Dunia Sekuler harus mencapai kekuatan ambang batas, tetapi begitu mereka memasukinya, mereka tidak dapat segera mundur. Kecuali Anda ingin ranah kultivasi Anda sendiri jauh melebihi kekuatan ambang batas, Anda tidak akan bisa datang dan pergi dengan bebas. Tentu saja, ini juga menjelaskan mengapa Tianxi dan Xuanming menghilang selama bertahun-tahun sebelum kembali ke dunia biasa. Saya khawatir mereka berdua hanya mencapai standar kekuatan minimum untuk memasuki Tianmen pada waktu itu, dan tidak mungkin untuk segera mengetahuinya. Setelah bertahun-tahun berlatih, dapat dianggap bahwa persyaratan kekuatan terpenuhi, karena kekuatan ketika keluar beberapa kali lebih kuat daripada ketika masuk. Tuan Ye, mengapa kamu menghilang sekarang? Orang banyak bertanya. Mereka melihat Ye Junlin mendekati bukit pasir barusan, tetapi mereka menghilang di tempat dalam sekejap, yang membuatnya panik. Ye Junlin tidak menjelaskan terlalu banyak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tandai posisi ini dengan jelas. Saya memiliki pengaturan penting. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya sudah menandainya di beberapa alat deteksi. Ketika orang lain ingin datang, mereka cukup mengikuti tanda untuk menemukannya. Ye Junlin mengangguk puas, meskipun dia tidak memasuki perunggu pintu untuk menyelidiki sekarang, tetapi selama hanya menentukan lokasi ini. Pada saat itu, orang kepercayaan akan diatur untuk bersembunyi dan memantau di dekatnya. Selama seseorang keluar dari area ini, sinyal peringatan akan segera dikirim ke anggota base camp. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk mengevakuasi terlebih dahulu, sehingga Master Taiksu Senzong atau Sekte Langit dapat bergegas ke udara dan memastikan keselamatan personel mereka sendiri semaksimal mungkin. Tentu saja, ini dalam kasus pergi keluar untuk memuaskan tubuh. Aku akan membunuh reruntuhan Kunlun setelah semua anggota meningkatkan kekuatan mereka. Gong Qianqiu, tunggu Lao Su dan biarkan kamu hidup selama beberapa hari lagi. Ye Junlin berkata dengan dingin di dalam hatinya. Di Taiksu Senzong. Setelah 5 hari penyembuhan, ketiga orang suci dan yang lainnya pulih dari luka dalam mereka. Secara khusus, Gong Qianqiu diam-diam menjalankan teknik budidaya melahap karena aura di reruntuhan Kunlun jauh lebih terkonsentrasi daripada dunia biasa. Kultivasinya juga maju. Ketiga orang suci juga menyesuaikan mentalitas mereka dan mulai memperkenalkan orang suci lainnya kepada Gong Qianqiu. Ini adalah putra suci keempat, yang pandai dalam seni racun. Racun seperti Shenmue sebelumnya tidak bisa masuk ke matanya sama sekali. Putra suci ketiga diperkenalkan kepada seorang pria parubaya yang layu. 4 orang suci itu baik. Gong Qianqiu menyapa dengan hormat. Putra suci keempat bersenandung, dan mulai mengutak-atik botol di sekitarnya, tampaknya menyiapkan racun. Ayo pergi. Putra suci keempat kecanduan konfigurasi racun. Jangan ganggu dia. Putra suci ketiga menyapa semua orang untuk pergi. Ketika mereka akan keluar, suara serak dari 4 orang suci datang. Ingatlah untuk mengingatkan mereka untuk mengambil bincing dan, jika tidak 7 lubang akan berdarah dan mati dalam waktu setengah jam. Oke.
San Shengzi telah mengeluarkan botol porselen kecil dan membagikan pil ungu kepada Gong Qianqiu dan yang lainnya. Gong Qianqiu tidak terlalu memikirkannya, dan langsung meminum pilnya, dan kepalanya yang keruh tadi menjadi jauh lebih terjaga. Setelah meninggalkan rumah kayu yang tampak bobrok ini, 3 orang suci berkata perlahan, keempat orang suci memurnikan racun sepanjang tahun, dan racun yang tersisa di rumah kayu sudah cukup untuk meracuni tuannya sampai mati. Apa gunanya bincing dan barusan? Bab 3752, 7 Putra Hebat Taixu Shenzong. Guguk Xiao bertanya dengan ketakutan yang tersisa. 3 orang suci menjelaskan, bincing dan juga berasal dari tangan 4 orang suci. Untuk racun yang dia saring, itu milik pil penawar universal. Tentu saja maksud saya sisa racun ini. Jika dia menggunakan metode lain untuk meracuni tubuh, bahkan meminum pil bincing hanya dapat menunda kematian paling banyak. Begitulah. Guguk Xiao menelan ludahnya, berpikir bahwa anak-anak suci Taixu Shenzong ini luar biasa. Misalnya, 3 orang suci mengolah ilmu pedang yang kejam dan memotong nafsu, yang sebanding dengan kepala Kasim di zaman kuno. Putra suci kedua suka mempelajari metode pembentukan, dan dia tidak bisa menahan kentut untuk waktu yang lama, dan dia menghargai kata-kata seperti emas. Putra suci keempat suka memurnikan racun dan seni racun, dan bahkan meracuni bangsanya sendiri jika dia tidak setuju satu sama lain. Putra kelima dan keenam suka memperbaiki senjata, dan lebih dari setengah senjata Taixu Shenzong berasal dari tangan mereka. Hanya saja salah satunya tuli dan yang lainnya bisu. Keduanya tidak hanya bisa memurnikan senjata, tapi juga merawatnya. Sama seperti senjata Taixu Shenzong, kedua orang ini bertanggung jawab untuk menghangatkan dan memberi nutrisi di pembuluh darah suci. Senjata akan diperkuat lebih cepat, mencapai standar penggunaan dalam waktu singkat. 7 putra suci adalah yang termuda tetapi yang paling berbakat. Dikatakan bahwa mereka berada di antara 3 kekuatan teratas di antara 7 putra suci yang agung, dan ada kecenderungan samar untuk mengejar yang nomor 1. Karena 7 putra suci memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembuluh darah spiritual. Saat bertarung, itu dapat langsung berintegrasi dengan pembuluh darah spiritual, dan itu adalah yang tercepat untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu juga bisa menjadi yang pertama menemukan pembuluh darah spiritual. Dia menemukan semua pembuluh darah spiritual skala besar dari Taixu Shenzong dalam 10 tahun terakhir. Hanya saja dia telah melakukan perjalanan ke selatan dan utara untuk waktu yang lama, dan ada sangat sedikit peluang di Taixu Shenzong. Saat berolahraga dan memperkuat dirinya di luar, dia mencari lebih banyak sumber daya untuk Taixu Shenzong. Hanya ada 1 putra tertua di antara 7 orang suci besar. Saya belum melihatnya, dan saya tidak tahu orang macam apa itu. Gong Qianqiu sedikit kesal. 6 orang suci, termasuk 3 orang suci, hampir tidak memberitahunya bahwa saya tertarik. Satu-satunya 7 putra suci yang kuat tidak ada di Taixu Shenzong. Ini benar-benar sekelompok simpul elem, pesona serba master sekte ini. Apakah itu akan dihancurkan di Taixu Shenzong? Gong Qianqiu sedikit tertekan. Tentu saja lebih itu kemarahan, dan tanpa sadar meludahkan kalimat aneh. Namun, pada saat ini, saya mendengar 3 orang suci tiba-tiba berkata dengan serius, Qianqiu, saya juga meminta 3 orang suci untuk memberikan lebih banyak nasihat. Sebelum saya melihat orang suci besar, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Anda harus tahu bahwa ketika bertemu dengan orang-orang kudus lainnya, ketiga orang suci itu tidak terlalu terkendali, tetapi pada saat ini mereka jelas gugup. Mungkinkah putra suci yang agung tidak mudah bergaul? Mengacu pada anak suci lainnya, saya khawatir aura anak suci pertama terlalu kuat. 3 orang suci merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan berkata, orang suci pertama adalah yang terkuat di antara kita, dan juga murid yang bangga dari Master Sekte. Dan masalah orang suci pertama sebagai penerus masa depan Taixu Shenzong, hampir ada di papan. Seperti yang diharapkan dari putra suci agung. Gong Qianqiu berkata dengan emosi. Ini jelas merupakan kandidat paha terbaik. 3 orang suci,
Apakah ada yang istimewa dari orang suci pertama? Guguk Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tiga putra suci tidak menjawab secara langsung, seolah-olah mereka sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Putra suci yang agung sebenarnya sangat mudah bergaul. Pisau tersembunyi. Aku akan membunuhmu dengan senyuman. Anda tidak tahu mengapa. Sepertinya aku membawamu ke sana, dan dia membunuh beberapa darimu tanpa alasan. Jika dia tidak menyukainya, dia akan membunuhmu. Kita adalah aliran kendo yang kejam. Dia adalah pendekar pedang dari 7 emosi dan 6 keinginan. Dia paling menyukai seks wanita. Dia memiliki ratusan wanita. Tiga orang suci memandang Gong Qianqiu. Kamu harus berhati-hati. Yang hebat Santo mungkin menyukai Anda ketika dia melihat Anda. Anda mungkin dalam bahaya. Bab 3753, Malu. Jangan khawatir. Tiga orang suci. Saya tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Gong Qianqiu tidak hanya tidak khawatir sedikit pun, tetapi sangat menantikan untuk bertemu dengan orang suci pertama. Seperti wanita. 7 emosi dan 6 keinginan kendo. Bukankah ini mengenai moncongnya? Keterampilan menggoda Master Sekte akhirnya berguna. Pada titik ini, sudut mulut Gong Qianqiu tidak bisa membantu tetapi naik sedikit. Gong Qianqiu mengikuti ketiga orang suci itu ke kediaman orang suci yang agung dengan penuh semangat. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang datang ke hutan bambu, dan tidak jauh dari sana ada loteng yang terbuat dari bambu ungu. Mungkin karena energi spiritual yang kaya di reruntuhan Kunlun dipelihara, dan bambu ungu di sini sangat tebal dan cukup tebal untuk dipeluk. Putra tertua tinggal di dalamnya. Ingatlah untuk berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatanmu, tidak peduli apa yang kamu dengar setelah masuk. Ketiga orang suci itu mengingatkan lagi dengan nada serius. Beberapa orang menjawab serempak, ya. Semua orang segera menjadi gugup. Secara khusus, Gong Qianqiu tidak sabar untuk melihat penerus Taixu Shenzong di masa depan. Dong dong dong. Tiga orang suci mengetuk pintu bambu, dan ada suara nyaring yang mirip dengan bantingan logam. Jelas bambu ini telah diproses secara khusus. Ini anak ketiga, cepat masuk. Ku dengar kamu terluka. Sebuah suara yang sangat magnetis datang, seolah-olah memiliki kekuatan sihir yang tak terlukiskan, membuat orang merasakan dorongan untuk menikmatinya. Suara ini saja dapat mempengaruhi kewarasan seseorang. Terlalu kuat. Gong Qianqiu sangat menantikannya. Saat semua orang memikirkannya, pintu bambu perlahan terbuka, dan sesosok muncul di depan semua orang. Pria itu berusia awal 30-an, tinggi lebih dari 1,9 meter, tinggi, perkasa, dan luar biasa. Seperti dewa. Dengan aura yang kuat di tubuhnya, dia membuat penonton kewalahan. Setelah Gong Qianqiu melihat beberapa orang, mereka hanya merasa tubuh mereka akan meledak. Gong Qianqiu awalnya berpikir bahwa putra pertama paling banyak sedikit lebih kuat dari ketiga putra. Hasilnya tidak terduga. Putra Agung adalah satu tingkat lebih tinggi dari tiga putra. Itu ada di level lain sepenuhnya. Terlalu kuat. Gong Qianqiu tampak seperti dia telah melihat dunia. Semakin aku ingin memeluk kaki putra suci yang besar itu. Ini yang dia inginkan. Wajah ketiga orang suci itu membeku, dan dia dengan cepat menjelaskan, orang suci yang agung, ini semua dari dunia biasa. Orang suci yang agung itu melihat sekeliling, tetapi ada senyum di wajahnya. Setiap orang juga mengamati putra suci yang agung. Gong Qianqiu hanya merasa sangat kuat dan kehilangan akal untuk sementara waktu. Bakatmu bagus, dan kursi ini bisa memberimu beberapa petunjuk ketika kamu punya waktu. Tepat ketika Gong Qianqiu memikirkannya, suara putra suci yang agung tiba-tiba terdengar dari belakang. Terima kasih atas dukungan putra suci yang agung. Generasi muda tidak dapat memintanya. Gong Qianqiu menyalakan mode kentut pelangi seperti refleks terkondisi. Yah, Ruzi bisa diajari. Anak suci agung tertarik dengan kecantikan begitu dia melihat Gong Qianqiu. Selain itu, Gong Qianqiu mengerti laki-laki lagi. Setelah beberapa pertukaran,
Anak bijak yang agung itu senang. Baiklah, baiklah. Gadis ini sangat menyukai hatiku. Anak ketiga, kamu tidak pergi ke dunia sekuler dengan sia-sia kali ini, tetapi kamu menemukannya. Bakat seperti itu memang naga dan Phoenix yang berada di urutan kedua setelah kursi di sekte ini. Dengan lidah Gong Qianqiu yang fasih, dia membujuk putra suci yang agung ke titik keabadian. Untuk sementara waktu, Gong Qianqiu memiliki kedua belah pihak di Taiksu Shenzong. Bahkan putra suci lainnya yang tidak dekat dengan wanita memiliki kesan yang baik tentang Gong Qianqiu. Beberapa hari kemudian, berita kegagalan masuknya 3 putra suci ke WTO akhirnya sampai ke telinga wakil master sekte Taiksu Shenzong. Wakil raja sangat marah, dan muridnya yang bangga tidak hanya terluka parah oleh para biarawan di dunia sekuler, tetapi bahkan pedang kuno yang diturunkan olehnya dihancurkan. Sayang sekali, biarkan ketiga orang suci pergi ke tebing untuk mundur dan memikirkannya. Wakil ketua sekte mengeluarkan perintah, dan ketiga orang suci tidak lagi memiliki kesombongan masa lalu, jadi mereka pergi untuk mundur dan berpikir. Gong Qianqiu awalnya berpikir bahwa wakil ketua sekte akan membalas 3 orang suci, tetapi selama beberapa hari, wakil ketua sekte juga mengumumkan retret dan latihan. Tampaknya ketiga orang suci dan beberapa Tianjiao terbunuh sama sekali, yang membuat Gong Qianqiu sangat tidak mau. Bab 3754, Teknik Penempaan Teratas di Reruntuhan Kunlun. Putra Suci Agung. 3 putra suci adalah murid bangga dari wakil guru sekte. Bisakah kebencian ini berakhir? Gong Qianqiu bertanya ragu-ragu. Setelah beberapa hari kontak, hubungan antara Gong Qianqiu dan putra suci yang agung telah berkembang pesat, kecuali lapisan larangan terakhir yang belum ditembus. Semua hal lain yang dapat dilakukan telah dilakukan. Oleh karena itu, Gong Qianqiu menjadi semakin santai di depan putra suci yang agung, dan tidak lagi memiliki kewaspadaan sebelumnya. Bukan saja putra suci yang agung tidak marah, tetapi dia sangat menikmati mode komunikasi ini sehingga dia tidak terburu-buru meminta Gong Qianqiu untuk pergi ke Wushan Yunyu bersama kali ini. Qianqiu, kamu tidak tahu sesuatu. Wakil ketua sekte merasa terlalu murah untuk berurusan dengan seorang kultivator di dunia sekuler, dan itu pasti akan diejek jika tersebar. Junlin, wakil ketua sekte akan merasa tidak tahu malu dan bahkan memalukan. Kata orang suci agung dengan sungguh-sungguh. Gong Qianqiu menawarkan diri dan berkata, ketika saya menjadi lebih kuat, saya bersedia untuk membebaskan wakil raja. Qianqiu, saya akan membantu Anda menyampaikan isi hati Anda kepada wakil raja. Orang suci yang agung itu menepuk bahu Gong Qianqiu dan memeluknya. Pinggang. Meskipun Gong Qianqiu sangat bertentangan di hatinya, dia masih menyambutnya dengan senyum di permukaan. Ngomong-ngomong, putra suci yang agung, aku punya pedang. Kamu bisa membantuku melihat levelnya. Gong Qianqiu berjalan keluar tanpa meninggalkan jejak, dan tampak seperti sedang mencari sesuatu. Pendekatan ini tidak menimbulkan kecurigaan dari putra suci yang agung selama waktu ini. Keterampilan menggoda Gong Qianqiu akhirnya berhasil. Gong Qianqiu dengan cepat mengeluarkan para dewa dan menawarkan mereka dengan kedua tangan. Hah! Mata! Great Saint Child berbinar. Dia buru-buru mengambil perampokan ilahi di tangannya, dan mengamatinya dengan cermat, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Hanya saja Gong Qianqiu dapat dengan jelas melihat bahwa ekspresi putra suci yang agung terus berubah, dan akhirnya membeku karena terkejut. Saint San. Berapa level pedang ini? Gong Qianqiu masih cukup khawatir, karena perampokan ilahi adalah harapan terbesarnya. Meskipun dia memiliki hubungan dekat dengan putra suci yang agung sekarang, bagi seseorang yang menyukai kecantikan, tidak diketahui berapa lama dia bisa menjaga kesegarannya. Gong Qianqiu tidak suka bahwa semua nasib ada di tangan orang lain. Apa yang paling tidak dimiliki Taiksu Shenzong adalah senjata ilahi yang tiada taranya. Jika tingkat kesengsaraan ilahi cukup, maka bahkan jika putra suci yang agung dikesampingkan, dia akan dapat memperoleh pijakan yang kuat di Taiksu Shenzong. Meskipun bahan pedang ini bukan tingkat atas, teknologi penempaan adalah tingkat atas,
dan bahkan telah mencapai tingkat legendaris. Putra Suci Agung tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali. Apakah itu benar-benar berlebihan? Gong Qianqiu merasa sedikit luar biasa. Putra Suci yang Agung mengangguk dan berkata, ini bahkan lebih dilebih-lebihkan dari ini. Dengan teknik penempaan yang begitu hidup, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan 3 dari mereka di reruntuhan Kunlun. Hampir semua bilah berasal dari tangan 2 orang, tetapi keterampilan menempa mereka jauh lebih rendah daripada menempa pedang ini. Master penempaan teratas dengan keterampilan menempa seperti itu, Taixu Shenzong tidak mampu membelinya sama sekali. Jika tidak sekte akan lebih awal dipromosikan menjadi sekte skala besar. Gong Qianqiu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dikatakan bahwa bencana ilahi ditempa oleh Ye Junlin sendiri. Tetapi Ye Junlin tidak pernah memasuki reruntuhan Kunlun dari awal hingga akhir. Bagaimana teknologi penempaan bisa menjadi yang terbaik? Bahkan di reruntuhan Kunlun, itu milik keberadaan teratas, yang sungguh luar biasa. Bagaimana Ye Junlin melakukannya? Gong Qianqiu bingung. Jadi sepertinya dia masih meremehkan Ye Junlin. Atau dia masih belum mengenal Ye Junlin. Dia pikir dia mengenal Ye Junlin dengan sangat baik. Mungkinkah Ye Junlin memiliki kartu lain yang tidak diketahui? Gong Qianqiu tiba-tiba teringat bahwa Wen Lei dan yang lainnya telah sangat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, dan itu mungkin terkait langsung dengan kartu Ye Junlin. Lagi pula, Ye Junlin sudah lama curiga pada Xiao Feng saat itu, dan dia mungkin tidak menjelaskan semuanya dengan jelas kepadanya, yang membuat informasi yang dia dapatkan tidak lengkap. Bab 3755, Gong Qianqiu menawarkan bencana ilahi. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan lain bahwa malapetaka ilahi tidak ditempa oleh Ye Junlin sendiri, tetapi senjata ilahi yang diperoleh secara kebetulan. Adapun Ye Junlin, dia mengatakan bahwa dia membangunnya sendiri, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari mata dan mata orang lain, untuk menghindari hati yang didambakan orang lain. Meskipun Ye Junlin sangat mengundang, semua manajemen senior divisi Zenmo berpikir bahwa pedang ini adalah senjata yang tiada taranya. Saya khawatir ada kemungkinan besar kemungkinan ini. Gong Qianqiu berpikir dalam hatinya. Ye Junlin secara alami memahami kebenaran bahwa setiap suami tidak bersalah, dan spekulasi semacam ini lebih sesuai dengan logika normal. Putra Suci yang Agung. Apakah bahan yang buruk membuktikan bahwa pedang ini sulit untuk memasuki aula keanggunan? Gong Qianqiu terus bertanya dengan ragu-ragu. Gong Qianqiu cukup gugup, dan dia memiliki harapan yang tinggi untuk Shen Jie. Itu adalah kartu truf terbesarnya ketika dia memasuki Taixu Shenzong. Jika tidak berhasil, itu sama sekali tidak berguna. Untuk sementara waktu, Gong Qianqiu sangat gugup. Ini adalah pukulan besar bagi rencananya. Bukan itu masalahnya. Putra Suci yang Agung melambaikan tangannya dan berkata, teknik penempaan yang luar biasa dapat menutupi kekurangan bahan. Jika pedang ini dipelihara oleh energi spiritual, itu pasti akan menjadi senjata yang tiada taranya. Buat keputusan, Qianqiu, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Mendengar apa yang dikatakan orang suci agung, Gong Qianqiu juga sangat senang. Jika dia benar-benar dapat menyuburkan kesengsaraan ilahi menjadi senjata ilahi tingkat atas, maka dia dapat dianggap sebagai pelayan hebat Taixu Shenzong. Ditambah dengan berkah dari hubungan dengan Putra Suci yang Agung, sudah dekat untuk langsung memasuki sekte tingkat tinggi. Level ini dapat dicapai hanya dalam beberapa hari, dan tidak berlebihan untuk menggunakan kecepatan yang stabil. Kuncinya adalah begitu Anda benar-benar melangkah ke tingkat tinggi yang mutlak, Anda akan dapat menikmati sumber daya kultivasi teratas di sekte dengan wajar. Bagaimanapun, bergantung pada orang lain lebih rendah, dan ambisi Gong Qianqiu jauh lebih dari itu. Maka sulit bagimu untuk merekomendasikannya. Gong Qianqiu menyandarkan kepalanya di dada Putra Suci yang Agung dan berkata dengan lembut. Putra Suci yang Agung langsung gembira, dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku tidak perlu mengatakan kata-kata asing seperti itu. Belum terlambat. Aku akan membawanya ke puncak sekte untuk penghargaan, dan maka aku akan mendorongmu ke atas panggung. Yah,
semuanya akan menjadi terserah padamu. Suara Gong Qianqiu lembut dan halus, dan putra tertua merasa tulangnya hampir garing. Setelah beberapa saat kelembutan, Putra Suci Agung dengan puas mengambil perampokan ilahi dan pergi ke aula diskusi Taiksu Senzong. Wakil Raja, Yin Suejian, duduk di kursi emas di platform tinggi di tengah, dan eksekutif tingkat tinggi inti lainnya duduk sesuai dengan status mereka. Wakil Guru Sekte, pedang ini disebut kesengsaraan ilahi, dan itu dipersembahkan kepada Qianqiu oleh 3 putra suci yang membawa bibit budidaya dari dunia. Putra suci pertama berhenti dan melanjutkan, tapi sekarang dia telah diterima sebagai muridku. Keterampilan menempa pedang ini jauh dari saudara-saudaraku, dan aku bersedia untuk bersujud. Itu benar, bahkan di seluruh reruntuhan Kunlun, tidak banyak orang yang bisa menandingi keterampilan menempa seperti itu. Putra kelima dan 6 putra suci memimpin dalam mengekspresikan posisinya. Bagaimanapun juga, mereka adalah otoritas dalam penempaan senjata Taiksu Senzong. Ini benar-benar mahakarya. Pedang ini dapat membantu Taiksu Senzong mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak menyangka bahwa akan ada senjata ajaib seperti itu di dunia sekuler. Itu benar-benar membuka mata saya. Bencana ilahi akhirnya diteruskan ke Yin Suejian. Dia mengamatinya dengan cermat, dan juga terkejut. Jika pedang ini dipupuk dalam pembuluh darah spiritual, itu akan menjadi pedang ilahi yang tiada taranya dalam beberapa tahun. Pada saat itu, status Taiksu Senzong kami di reruntuhan Kunlun akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Yin Suejian mendongak dan tertawa. Alasan mengapa Taiksu Senzong sekarang hanya sekte berukuran sedang adalah karena ia tidak memiliki senjata sihir super untuk mengendalikan agama. Sekarang ada bencana ilahi. Itu secara langsung menebus kekurangan ini. Selama Anda menunggu beberapa tahun, Taiksu Senzong akan mengalami transformasi kualitatif. Putra Suci yang Agung, kontribusi para dewa ke istana kesengsaraan dewa sangat diperlukan. Aku telah menamainya sebagai penatua dari kursi terakhir. Jika dia benar-benar memujamu, kamu harus mengolahnya dengan hati-hati. Bab 3756, Gong Qianqiu mendapat banyak sumber daya. Adapun waktu retret 3 putra suci, itu dapat dipersingkat dengan tepat. Apakah Anda memiliki keberatan? Yin Suejian bertanya dengan suara yang dalam. Semua orang berkata serempak, Wakil Master Sekte Sengming. Karena Gong Qianqiu memiliki kedua belah pihak, 7 putra agung memiliki pendapat yang baik tentang gaya Gong Qianqiu, dan hubungan antara putra pertama dan Gong Qianqiu tidak jelas. Bahkan jika tidak ada yang namanya malapetaka ilahi, bahkan penatua terakhir di istana tidak akan dipertanyakan. Tahta kesengsaraan dewa untuk sementara disimpan oleh pekerjaan ini. Pergi ke arai pengumpulan Vena Suci untuk makanan, dan mari kita semua pensiun. Yin Suejian merasa bahwa kebangkitan besar Taiksu Senzong sudah dekat. Putra Suci yang Agung juga sangat puas. Dan Gong Qianqiu mendapatkan apa yang dia inginkan untuk disebut sebagai penatua dan menjadi level tinggi yang nyata. Dia mampu menunjukkan penampilan heroik di depannya. Putra Suci yang Agung kembali ke rumah bambu dan melihat Gong Qianqiu mondar-mandir di hutan bambu, tampak sedikit gelisah. Putra Suci Agung, Anda kembali. Melihat Putra Suci Agung, Gong Qianqiu buru-buru naik untuk menyapa. Putra Suci yang Agung mengambil keuntungan dari situasi ini dan memeluk Gong Qianqiu di pinggangnya, menggoyangkan rambut gimbalnya dengan penuh semangat, dan berkata sambil tersenyum, Anda merindukan kursi yang tampan dan gagah. Anda adalah penatua dari kursi terakhir Taiksu Senzong. Bencana ilahi itu secara resmi dibawa ke kapal suci oleh wakil raja untuk memeliharanya. Saya percaya bahwa akan membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi seorang prajurit ilahi yang tiada taranya. Penatua dari kursi terakhir. Gong Qianqiu sangat terkejut. Ada ekspresi sedikit kecewa di wajahnya, dan aku merasa kasihan. Putra Suci yang Agung buru-buru berkata, bukankah ini baru permulaan? Ketika Anda meningkatkan kekuatan Anda, status Anda secara alami akan naik. Bukan ide yang buruk untuk menjadikan Anda wakil raja untuk bermain ketika kursi ini bertanggung jawab atas Taiksu Senzong. Kain Wall. Bagaimana menurutmu?
pekerjaan ini cukup baik untukmu. Kalau begitu aku akan mengandalkanmu di masa depan. Gong Qianqiu sangat gembira, tetapi kemudian dia berkata dengan sedikit kecewa, tapi bagaimana kamu bisa dengan cepat meningkatkan kemampuanmu? Kekuatan. Anda tidak memiliki melahap akar dan tulang spiritual. Kursi ini akan memberi Anda 3 pembuluh darah ilahi sebagai hadiah, dan saya memesan harta surga dan bumi. Orang suci yang agung itu berkata sambil tersenyum. Apakah kecantikannya puas sekarang? Sangat puas. Gong Qianqiu tersenyum bahagia, dan bahkan dia tidak begitu tahan terhadap tangan nakal Da Shengzi. Setelah beberapa kelembutan, Gong Qianqiu datang langsung ke 3 pembuluh darah ilahi. Seperti yang diharapkan dari sekte besar reruntuhan Kunlun, urat spiritual skala besar seperti itu dihargai. Gong Qianqiu tidak lagi ragu-ragu, dan dengan cepat menjalankan teknik melahap yang ekstrim. Energi spiritual di reruntuhan Kunlun cukup dan murni, dan kekuatan Gong Qianqiu terus meningkat. Luar biasa. Setelah menggunakan metode formasi kilat untuk memadamkan tubuh, ini adalah pertama kalinya memiliki kesempatan untuk menyerap kekuatan urat nadi skala besar. Gong Qianqiu dengan rakus menelan energi spiritual, dan energi di dalamnya. Tubuh juga meningkat pesat. Selama 3 hari berikutnya, Gong Qianqiu hampir tidak bisa tidur di malam pelatihan, dan Putra Suci yang Agung tidak peduli. Qin Suejian menjelaskan bahwa jika dia ingin berkultivasi Gong Qianqiu dengan hati-hati, dia tidak bisa hanya fokus pada kultivasi emosional, kan? 3 hari kemudian, Gong Qianqiu perlahan menghembuskan nafas dari udara keruh dan perlahan membuka matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Ye Junlin, tunggu kamu menjadi pemimpin, dan ketika pemimpin menjadi lebih kuat, aku akan menghancurkanmu. Keyakinan Gong Qianqiu telah meningkat pesat. Menurut pendapatnya, sumber daya budidaya reruntuhan Kunlun jauh dari sebanding di dunia sekuler. Misalnya, vena ilahi dan vena suci di dunia sekuler tidak ada. Vena roh tingkat 2 ras alien utama sudah dianggap sebagai sumber daya budidaya tingkat atas, tetapi mereka ditinggalkan di reruntuhan Kunlun. Dalam perbandingan ini, kecepatan promosi kekuatannya sendiri jauh lebih cepat daripada Ye Junlin dan yang lainnya. Meskipun pertarungan sebelumnya benar-benar ditekan oleh Ye Junlin, selama dia meningkat dengan cepat, tidak akan lama untuk melampaui mereka. Bab 3757, saya ingin bertanya kepada Gong Qianqiu tentang itu. Ada juga metode penempaan Ye Junlin, pemimpin juga. Pada saat itu, sekte tipe seperti Taiksu Shenzong dapat digunakan olehku. Setelah mengambil keputusan, Gong Qianqiu melahapnya dengan lebih panik. Sisi lain, sejak bunuh diri Xiao Feng diblokir oleh Ye Junlin, mentalitasnya telah benar-benar berubah. Dan membuat janji di depan Ye Junlin dan yang lainnya. Semuanya di masa lalu adalah salahku, tapi aku tidak bisa mati sekarang. Aku ingin membunuh Gong Qianqiu dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam. Setelah aku membunuh musuh dengan tanganku, aku akan mengakhirinya sendiri. Yang dapat dianggap sebagai pembayaran atas waktu yang saya lakukan. Dosa, kata Xiao Feng keras. Semua orang telah membujuk, tetapi Xiao Feng jelas telah membuat keputusan, dan tidak ada ruang untuk manuver. Saya tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Feng pergi. Namun, sebenarnya Xiao Feng punya ide lain, yakni bertemu Gong Qianqiu lagi dan meminta kejelasan. Pada awalnya, Gong Qianqiu jelas adalah wanitanya sendiri, jadi bagaimana dia masih bisa memperlakukannya seperti ini? Jika bukan karena cinta yang mendalam, bagaimana mungkin untuk mendedikasikan seluruh orang untuk dirinya sendiri? Tunggu sampai keraguan ini sepenuhnya dipahami, dan kemudian bunuh Gong Qianqiu secara pribadi. Tunggu sampai balas dendam selesai sebelum melakukan bunuh diri. Jadi Xiao Feng jatuh ke dalam praktik gila karena lupa makan dan tidur. Bahkan Ye Junlin tidak bisa mencegahnya, jadi dia harus membiarkannya berlatih seperti ini dan bahkan membawanya ke dalam Divine Vein untuk memperbaiki tubuhnya. Perasaan Ye Junlin untuk Xiao Feng sangat rumit. Sekarang Xiao Feng memiliki rencananya sendiri, terserah padanya.
Pada saat ini, ada berita berat dari otak Tuhan. Dalam proses mendeteksi pembuluh darah super spiritual, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa ada ledakan energi di daerah yang tidak jauh dari negara Elang Perang. Jika otak Tuhan tidak mematikan detektor tepat waktu, saya khawatir itu akan langsung meledak oleh energi ini. Energi yang terkandung di sini sangat menakutkan. Diperkirakan secara konservatif bahwa itu beberapa kali lebih kuat dari pembuluh darah suci yang terdeteksi sebelumnya, atau bahkan 10 kali lipat. Ini adalah kata-kata asli dari otak dewa. Hanya saja otak Tuhan tidak tahu bagaimana cara masuk ke dalamnya, dan telah mencoba berbagai cara tetapi tidak berhasil. Dalam keputusasaan, otak dewa hanya bisa memanggil Ye Junlin untuk datang dan membantu. Ye Junlin langsung setuju, tapi dia sedikit khawatir. Karena penggunaan terus-menerus dari beberapa pembuluh darah suci untuk meredam tubuhnya sebelumnya, sekarang pembuluh darah suci biasa tidak dapat membuatnya meningkat secara kualitatif. Oleh karena itu, Ye Junlin sangat membutuhkan sumber energi yang kuat untuk pendinginan tubuh. Tanpa sepatah kata pun, Ye Junlin bergegas berdasarkan informasi lokasi otak dewa. Tuan Ye, Anda akhirnya di sini. Sumber energi menakutkan yang saya katakan ada di depan. Kata otak dewa dengan penuh semangat. Ye Junlin melihat ke arah otak dewa dan melihat hutan di depan. Sebenarnya, tempat ini sendiri berada di hutan perawan, tetapi vegetasi di dekat sumber energi lebih berlebihan. Tanaman merambat biasa memiliki ketebalan ember, dan bebatuannya kasar, tetapi kedalaman hutan sangat sunyi. Semua burung dan binatang buas tidak berani mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan tersembunyi di sana. Kenapa kamu tidak mengikuti? Ye Junlin bertanya dengan aneh melihat bahwa otak dewa tidak mengikuti. Otak dewa berkata dengan sungguh-sungguh, saya pernah mendekat sebelumnya. Jika saya tidak mengenakan baju perang ini, saya akan terkejut sampai mati oleh energi itu. Ye Junlin membeku di dalam hatinya, dan ketika dia menoleh, dia melihat otak dewa merobek mantelnya, memperlihatkan baju perangnya yang dibuat dengan hati-hati compang camping. Secara khusus, ada air mata yang jelas di dada. Baju perang semacam ini dapat menahan pukulan penuh dari master teratas di reruntuhan Kunlun, dan sejauh ini telah rusak. Ye Junlin sedikit terkejut, dan kemudian dia memikirkan formasi energi di dekat Tianmen. Mungkinkah? Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh di sini, kalau begitu kamu menjauh, dan aku akan menyelidiki situasinya sendiri. Oke. Otak dewa mundur tanpa ragu-ragu, jelas takut keluar dari bayangan psikologis oleh anti sebelumnya. Energi kejut. Ye Junlin terus bergerak maju, dan tentu saja, setelah maju 100 meter, ada perasaan penyumbatan energi yang jelas. Bab 3758 Temukan dunia baru. Tetapi anehnya tidak ada energi formasi di sekitarnya, seolah-olah gaya ini hadir secara alami. Mau menghentikan Lao Su. Ye Junlin menjalankan latihan dasar, dan tiba-tiba memancarkan energi yang menakutkan untuk melawannya, sehingga dia bisa terus bergerak maju. Bersenandung. Sepertinya ada suara dislokasi spasial yang tiba-tiba masuk ke area khusus. Ye Junlin juga merasakan hal ini di tubuhnya. Meskipun pemandangan di sekitarnya tidak berubah, sepertinya aliran waktu sedikit melambat. Bagaimana situasinya? Ye Junlin penuh keraguan dan mencoba menghindar dengan kecepatan ekstrim, yang memang sedikit lebih lambat dari biasanya. Area ini aneh. Ye Junlin mulai mencari-cari pintu masuk yang mirip dengan pintu perunggu. Namun, setelah beberapa penyelidikan, itu masih tidak berhasil. Meskipun tidak ada pintu masuk yang sesuai, Ye Junlin semakin merasa seperti alam rahasia reruntuhan Kunlun di daerah ini. Apakah ini juga rahasia tersembunyi? Tapi menurut akal sehat, pasti ada pintu masuk atau semacamnya. Ini benar-benar aneh. Ye Junlin mencari-cari lagi, tapi tetap tidak ada penemuan terobosan. Tetapi dapat dirasakan dengan jelas bahwa semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin kuat induksi daya. Mungkin pintu masuk dan keluar yang sebenarnya tersembunyi seperti halnya pembuluh darah super spiritual yang disegel.
Mungkin orang-orang di alam rahasia menyegel banyak pembuluh darah super spiritual, tetapi mereka sekarang terisolasi dari dunia. Ye Junlin menebak. Setelah berjalan ke kedalaman hutan untuk sementara waktu, Ye Junlin tiba-tiba merasakan sedikit jantung berdebar, seolah-olah diam-diam dimata-matai oleh sesuatu. Dia buru-buru melepaskan kekuatannya untuk mendeteksi, tetapi segera Ye Junlin terkejut menemukan bahwa kemampuan deteksinya sangat melemah di area ini. Setelah mendapatkan umpan balik setelah waktu yang lama, tidak ada orang yang mencurigakan ditemukan. Ayo keluar dulu. Ye Junlin dengan cepat mundur dari area itu demi keselamatan. Lagi pula, bahaya dari reruntuhan Kunlun belum teratasi, jadi tidak perlu mengambil risiko melakukan hal lain sekarang. Tuan Ye, apa yang terjadi di dalam? Otak dewa muncul dan bertanya. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak menemukan apapun. Tandai tempat ini terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk menyelidiki setelah saya selesai berurusan dengan reruntuhan Kunlun. Oke. Otak dewa tidak bertanya secara mendalam. Ye Junlin terus bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kalau membiarkanmu membuat kumpulan baju perang dan senjata itu? Hingga setengah bulan, 5.000 set baju perang dan senjata bisa dibuat dengan sukses. Otak dewa berkata dengan bangga. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, ini sangat membantuku. Dengan 5.000 set pakaian perang dan senjata baru ini, kekuatan tempur komprehensif elit absolut dari base camp akan melonjak. Dengan cara ini, Anda dapat yakin untuk memasuki reruntuhan Kunlun untuk mencari tahu. Reruntuhan Kunlun. Helm Cakrawala. Di dalam aula konferensi, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut sedang duduk di kursi di peron tinggi. Orang ini adalah Xie Zhongmou, penguasa faksi Changqiong, dan ayah dari Xie Huanyu. Di bawahnya duduk Xie Huanyu, Xie Yunzong, Tianxi dan pemimpin tingkat tinggi inti lainnya di sekte tersebut. Sungguh luar biasa bahwa seorang biksu belaka dari dunia sekuler benar-benar dapat mengusir 3 putra suci Taixu Shenzong dan sekelompok jenius. Xie Zhongmou berkata dengan wajah cemberut. Belum lama ini, Xie Huanyu dan yang lainnya kembali dari cedera, dan Xie Zhongmou merasa itu sangat memalukan. Jika dia ingin beristirahat, dia akan membunuhnya dan membalas dendam. Dia tidak pernah menyangka akan segera mendengar berita tentang runtuhnya pasukan koalisi Taixu Shenzong dan Sekte Qianqiu. Lupakan Tianjiao yang lain, tetapi kekuatan ketiga orang suci itu sangat menakutkan, dan Ye Junlin dapat mengalahkannya. Itu benar-benar terlalu kuat. Sekarang kita tidak punya harapan untuk membalas dendam. Xie Huanyu sangat emosional, dan bahkan mulai merasa beruntung bahwa dia pada waktu itu berlari cukup cepat, atau Anda harus menghancurkan seluruh pasukan. Bab 3759, semua pihak bersatu. Jika orang berbakat seperti itu dapat dibawa ke bawah komandonya, maka kekuatan sekte langit kita pasti akan meningkat pesat. Ya, tapi aku khawatir ide ini sedikit tidak realistis sekarang. Rahasia Ye Junlin. Dikatakan bahwa pedang yang dia tempa cukup dihargai oleh Taixu Shenzong. Ya, bahkan putra kelima dan putra keenam mereka bersedia tunduk pada teknik penempaan ini. Beberapa tetua Changqiong lainnya sekte sedang berbicara. Xie Zhongmou melambaikan tangannya, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Jika Ye Junlin dan yang lainnya dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, pasti ada semacam metode kultivasi yang mendalam. Jika itu untuk kita, kekuatan sekte Changqiong pasti akan meningkat pesat. Ditambah dengan keterampilan penempaan tingkat atas, sekte kami akan melambung ke langit. Mungkin. Jadi saya pikir lebih baik untuk menangkap Ye Junlin dan yang lainnya, dan mengancam Ye Junlin dengan nyawa istrinya untuk menyerahkan latihan dan teknik penempaan. Apa yang Anda pikir? Kata-kata Xie Zhongmou segera memenangkan mayoritas dukungan rakyat. Tetapi ada juga sejumlah kecil orang yang mengatakan bahwa mereka harus bertindak hati-hati untuk menghindari bencana. Ayah, idemu bagus. Tetapi dengan kekuatan faksi Changqiong kami mungkin tidak dapat melakukannya. Xie Huanyu mengungkapkan keraguan terakhir di hati semua orang. Xie Zhongmou berkata sambil tersenyum,
sulit bagi kita untuk bertindak sendiri. Tetapi bagaimana jika kita bergabung dengan beberapa sekte lain? Kerumunan tiba-tiba merasa diberdayakan, dan sifat manusia adalah mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Selama nilai Ye Junlin terbuka dan jujur, kekuatan lain pasti tidak akan tergoda. Dengan cara ini, kita akan menyatukan beberapa sekte dengan kekuatan yang sama untuk bertindak, agar tidak diretas. Xie Yunzong menambahkan. Xie Zhongmou tertawa dan berkata, para pahlawan melihat hal yang sama. Saya pikir ayah-ayah telah bergabung, jadi saya khawatir Taixu Shenzong akan memiliki tindakan lanjutan. Bagaimanapun, mereka melukai 3 putra suci kali ini. Xie Huanyu berkata dengan sungguh-sungguh. Kekhawatiran Tuan Muda bukan tanpa alasan. Ketiga orang suci adalah murid tercinta Yin Suejian, wakil Raja Taixu Shenzong. Akankah dia membela muridnya? Jika masalah ini diintervensi oleh Taixu Shenzong, kami mungkin saya tidak bisa mendapatkan harta itu dengan sukses. Ini benar-benar sedikit merepotkan. Xie Zhongmou melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, semuanya. Saya mengerti bahwa Yin Suejian, dia sangat arogan dan sombong. Seluruh Taixu Shenzong kecuali Raja, dia melihat. Dia mencibir semua orang secara pribadi. Sangat tidak berharga. Semua orang mengangguk setuju. Xie Zhongmou menghilangkan keraguannya ketika dia melihat yang lain, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huanyu, kamu pergi ke 4 sekte besar ini untuk mengirim undangan secara langsung, dan mengatakan bahwa aku memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Semua orang langsung terkejut. Xie Zhongmou sudah punya rencana sejak lama, bahkan undangannya sudah ditulis sebelumnya. Xie Huanyu menerima perintah dengan senang hati. Dia sangat aktif dalam balas dendam, dan bahkan berfantasi tentang menyiksa Ye Junlin di masa depan untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Pada malam hari, faksi Changqiong mengadakan perjamuan besar. Saat Xie Huanyu membagikan undangan, para pemimpin sekte kuartet tiba seperti yang dijanjikan. Kekuatan komprehensif sekte mereka sebanding dengan faksi Changqiong, yaitu Sendaomen, Rising Cloud Sword Sect, faksi Wuxing, dan Iron Fist Gang. Xie Mou merasa sangat terhormat bisa datang ke sini. Pertama, saya ingin bersulang untuk semua orang dan berharap semua orang bekerja sama dengan baik. Kata Xie Zhongmou sambil tersenyum. Pemimpin sekte Xie terlalu sopan. Ya, suatu kehormatan bagi pemimpin sekte Xie untuk memikirkan hal yang begitu baik. Katakan saja padaku bagaimana cara bekerja sama. Kami pasti akan saling membantu. Pemimpin dari 4 sekte meminum anggur di gelas. Xie Zhongmou tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung mengungkapkan urusan Ye Junlin dan menjelaskan risiko dan manfaatnya. Bab 3760. Saya harap mulut Anda bisa begitu keras. Bagaimana menurutmu? Xie Zhongmou bertanya. Kepala faksi Wuxing, Shen Bodang, memimpin dalam mengungkapkan posisinya. Saya pikir itu layak. Meskipun 3 putra suci telah kembali, kekuatan kursi ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Kenapa kamu tidak bisa menangkap Ye Junlin hidup-hidup? Fu Hansui, Master Sekte Pendekar Pedang, menggema, kata-kata Sekte Shen sangat benar. Saya sangat tertarik dengan keterampilan menempa Ye Junlin. Ya, geng tinju besi kami fokus pada pemurnian tubuh. Siu, keterampilannya benar-benar tak terduga. Su Wantong, pemimpin geng tinju besi, berkata dengan rakus. Ouyang Chao, sekte master dari Rising Cloud Sword Sect, tidak menyembunyikan keserakahannya sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, selama kita berbagi sumber daya, saya pasti akan membawa elit saya ke sana. Bagaimana dengan nilai Ye Junlin? Karena semua orang tidak keberatan, mari bergabung dalam 5 hari dan memasuki dunia sekuler. Xie Zhongmou berkata dengan sungguh-sungguh. Sebuah kata diselesaikan. Para pemimpin dari 4 sekte besar mengangkat gelas mereka dan minum bersama, dan kesepakatan bersama dengan Ye Junlin diselesaikan. Di dalam base camp, 5.000 set peralatan yang dibangun oleh God's Brain selesai sesuai jadwal dan semuanya dikirim ke base camp. Ye Junlin memilih 5.000 elit untuk didistribusikan,
dan pasukan elit dengan senjata ofensif dan defensif tingkat atas dibentuk. Selain itu, selama periode waktu ini, semua orang pergi ke Divine Vein dan Holy Vein untuk memadamkan tubuh mereka, dan kekuatan tempur komprehensif anggota Basecamp telah ditingkatkan secara kualitatif. Ning Jinye memimpin 80 anggota tim untuk kembali juga. Cedera mereka telah lama pulih, dan sekarang kekuatan mereka telah meningkat lagi. Dengan peralatan ini, saya merasa bahwa saya dapat memilih biksu biasa di reruntuhan Kunlun. Bagaimana saya bisa merasa bahwa membunuh Tian Jiao biasa bukanlah masalah? Saya pikir keterampilan membual Anda lebih kuat daripada peralatan ini. Ye Junlin juga sangat senang melihat kepercayaan semua orang. Semuanya, diam. Sekarang kekuatan pertempuran kalian mulai terbentuk. Itu lebih dari cukup untuk menjaga base camp. Jadi saya memutuskan untuk memimpin Wenlei dan yang lainnya ke reruntuhan Kunlun besok untuk menyelidiki dan mencoba sepenuhnya hilangkan bahaya yang tersembunyi. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang bersukacita ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka bahkan tidak memiliki kepanikan sebelumnya. Saat malam tiba, Ye Junlin ingin beristirahat lebih awal untuk memulihkan tenaga. Tanpa diduga, berita datang dari bawahan elit yang bertugas bersembunyi di dekat Tianmen. Orang-orang yang mencurigakan muncul dari arah Tianmen. Mereka sangat kuat, dan beberapa saudara yang bertanggung jawab untuk melacak telah terbunuh. Mata Ye Junlin sedikit menyipit, memberitahu bawahannya bahwa tidak perlu melanjutkan pelacakan, dan selanjutnya hal yang tersisa padanya. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak meminta Anda untuk menyelesaikan akun, tetapi Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Karena kamu telah datang, tinggal selamanya. Ye Junlin segera memberitahu Basecamp. Dalam persiapan untuk pertempuran, dia memimpin Wenlei dan yang lainnya untuk menunggu dan melihat. Tidak lama kemudian, Ye Junlin merasakan beberapa napas kuat mendekati Basecamp dengan cepat. Di antara mereka, 3 aura sangat akrab, yaitu Tianxi, Xie Huanyu dan Xie Yunzong. Sepertinya orang-orang dari faksi Changqiong ada di sini untuk membalas dendam. Ye Junlin segera membuat penilaian. Setelah beberapa saat, koalisi 5 sekte memasuki pandangan Ye Junlin dan yang lainnya. Ye Junlin mengamatinya. Ada sekitar 30 orang, dan semua orang sangat kuat. Terutama yang terkemuka tidak lebih lemah dari 3 orang suci, dan bahkan sedikit lebih kuat. Xie Huanyu berada di antara kerumunan dan melihat Ye Junlin sekilas. Ayahku, orang yang melukaiku. Dia adalah Ye Junlin. Mata Xie Zongmou bersinar dengan niat membunuh, dan kemudian dia berkata dengan dingin, sepertinya orang-orang di sekitar Tianmen adalah orang-orangmu. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Kupikir faksi Changqiong adalah sekte orang bodoh. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Xie Zongmou mendengus dingin dan berkata, kuharap mulutmu bisa menjadi sangat keras dalam beberapa saat. Bersambung.